Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Freska Putri Hulu dengan NIM 24063012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang melaksanakan pembangunan dan pemasangan proteksi minyak saluran kabel tegangan tinggi pada mata kuliah transmisi dan distribusi tenaga listrik. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu bahan listrik. Bahan listrik itu adalah material yang digunakan dalam instalasi dan peralatan listrik. Pada bahan listrik terdapat dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor itu adalah bahan yang mudah mengantarkan arus listrik. Sifat ini dimiliki karena struktur atomnya memiliki elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit atau tidak dapat mengantarkan arus listrik. Fungsi utamanya yaitu untuk memisahkan konduktor bermuatan tegangan dari lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu alat ukur dan pengukuran besaran listrik. Pengukuran adalah alat krusial untuk memastikan instalasi SKTT yang berfungsi dengan benar dan aman. Ada beberapa bagian, yaitu multimeter atau avometer, yang menggabungkan fungsi ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dalam satu alat. Yang ketiga yaitu measure, yaitu alat khusus untuk mengukur tahanan isolasi. Yang ketiga yaitu osiloskop, yang dimana menampilkan bentuk gelombang sinyal listrik. Prinsip kerjanya yaitu dengan menembakkan elektron ke layar fosfor yang terkena defleksi sesuai dengan tegangan input. Materi selanjutnya yaitu teori dasar listrik. Ada 3, yaitu arus bolak-balik fase 1 dan 3. Yang arus bolak-balik fase 1 itu adalah sistem yang menggunakan satu kawat fasa dan satu netral. Sedangkan arus bolak-balik 3 fasa yaitu sistem yang terdiri dari 3 kawat fasa, terdapat R, S, dan T. Yang kedua yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Hukum Ohm adalah yang menyatakan bahwa arus yang mengalir dalam suatu konduktor berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sedangkan hukum Kirchhoff 1 adalah menyatakan bahwa di suatu titik percabangan, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang ketiga ada rangkaian resistansi, induktansi, kapasitansi, dan impedansi. Resistansi adalah hambatan murni yang selalu ada pada konduktor. Yang kedua yaitu induktif. Induktif itu adalah hambatan yang timbul akibat adanya induktansi. Yang ketiga yaitu kapasitif. Kapasitif adalah hambatan yang timbul akibat adanya kapasitansi antara konduktor dengan layar, kabel, dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Yang terakhir yaitu impedansi. Impedansi adalah yang menentukan besarnya arus yang mengalir pada SKTT. Materi selanjutnya yaitu jaringan saluran kabel tegangan tinggi. Yang pertama yaitu konstruksi jaringan SKTT. Pada konstruksi jaringan SKTT ini ada inti konduktor yang dimana penghantar utama, ada perisai isolasi yang dimana lapisan semikonduktor di atas isolasi. Yang ketiga yaitu screen, armor atau jaket luar yang dimana untuk melindungi dari lingkungan. Yang kedua ada peralatan ataupun komponen jaringan SKTT. Ada 3 bagian yaitu sambungan kabel, terminasi kabel, proteksi minyak. Pada sambungan kabel itu untuk menyambungkan 2 kabel. Pada kabel minyak ada tipe stop joint untuk memisahkan aliran minyak antara segmen. Yang kedua ada terminasi kabel, yang dimana untuk mengakhiri kabel di ujung.
biasanya dekat dengan peralatan seperti trafo dan panel. Yang ketiga itu ada proteksi minyak, yang dimana sistem yang terdiri dari tangki minyak, pengukuran tekanan, dan katup. Fungsinya itu untuk menjaga tekanan minyak tetap konstan, mengkompensasi ekspansi atau penyusutan minyak akibat perubahan temperatur. Yang ketiga itu ada peralatan kerja atau material pembangun SKTT. Pada pembangunan SKTT membutuhkan peralatan khusus seperti derek kabel, roller, shock bracket, pisau kupas kabel khusus, alat pemanas untuk penyusutan, serta konektor dan pita isolasi berkualitas tinggi. Materi selanjutnya yaitu mekanik hantaran atau bisa disebut dengan relevansi dengan SKTT. Ada dua bagian. Yang pertama yaitu dasar penerapan, yang dimana prinsip tegangan tarik diterapkan saat proses penarikan kabel ke dalam tanah atau duk. Gaya tarik tidak boleh melebihi batas maksimum yang diizinkan untuk mencegah kerusakan konduktor. Yang kedua itu adalah pengaruh temperatur terhadap daya hantar. Temperatur operasi sangat mempengaruhi kemampuan hantar arus kabel. Kenaikan suhu akan meningkatkan resistansi konduktor sehingga rugi daya bertambah. Pada kabel minyak, suhu juga mempengaruhi viskositas minyak yang berdampak pada kemampuan pendinginan dan isolasi. Oleh karena itu, pembebanan kabel harus mengacu pada kurva KA yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yang dimana prosedur keselamatan ketenaga kelistrikan. Pada prosedur keselamatan ketenaga listrikan ada dua, yaitu yang pertama peraturan keselamatan ketenaga listrikan. Dan yang kedua yaitu prosedur keselamatan kerja pada pembangunan SKTT. Pada peraturan keselamatan ketenaga listrikan itu, yang dimana di Indonesia keselamatan kerja di bidang kelistrikan diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2021 yang mengacu pada standar teknis PUIL. Regulasi ini mewajibkan setiap instalasi listrik memenuhi syarat K3 dan memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Yang kedua yaitu prosedur keselamatan kerja pada pembangunan SKTT. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya, yang mengenali potensi bahaya seperti tegangan listrik, minyak panas, dan area kerja galian. Berikutnya yaitu penggunaan ADP lengkap, seperti helm, sarung tangan isolasi, sepatu, kacamata, dan pakaian kerja lengkap. Yang ketiga yaitu prosedur bebas tegangan, yang dimana memastikan sistem benar-benar dalam kondisi mati, mengunci sumber listrik, dan memasang tanda peringatan sebelum bekerja. Yang keempat ada verifikasi nol tegangan, yang dimana menggunakan voltmeter yang teruji untuk memastikan tidak ada tegangan. Yang kelima ada pemasangan pentenahan sementara, yaitu untuk mengalirkan arus sisa atau arus induksi ke tanah. Yang terakhir ada penanganan material dengan aman, yaitu khusus untuk minyak isolasi yang mudah terbakar harus dijauhkan dari sumber api. Kesimpulan yang saya ambil dalam pembangunan dan pemasangan proteksi minyak kabel pada SKTT adalah pekerjaan kompleks yang memerlukan integrasi berbagai disiplin ilmu, pemilihan bahan dan alat ukur yang tepat, serta pemahaman teori listrik dasar, yang dimana konstruksi dan sistem proteksi minyak berperan penting menjaga keandalan isolasi. Dan faktor yang mempengaruhi kemampuan hantar arus dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama melalui penerapan prosedur yang ketat.
Sekian presentasi dari materi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan proteksi minyak kabel saluran tegangan tinggi. Saya ucapkan terima kasih.